Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu yang datang kaget melihat Anita berada di dalam ruangan. Anita yang juga kaget langsung berdiri. Apalagi yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya ibu lagi dengan marah sembari menghampiri Anita semakin dekat. Ibu, Aisyah memanggil mertuanya. Dokter Anita kesini ingin meminta maaf. Ibu kaget. Dia melihat Anita yang menunduk. Meminta maaf. Iya ibu. Dokter Anita sudah menyadari semua kesalahannya. Ibu menatap Anita. Ibu harap dokter ini meminta maaf dengan tulus dan berjanji tak akan mengganggumu dan Alfian lagi. Anita langsung mengangkat wajahnya. Aku tulus. Aku minta maaf pada kalian dengan tulus. Aku janji mulai saat ini aku tak akan mengganggu kalian lagi. Anita berkata sambil menunduk. Seolah tak berani untuk sekedar menatap wajah ibu di depannya. Syukurlah kalau begitu, jawab ibu sambil menghampiri Aisyah. Anita menghampiri Aisyah. Aisyah, terima kasih karena kamu sudah mau memaafkan semua kesalahanku padamu. Tolong sampaikan juga pada Alfian. Aku tidak bisa meminta maaf padanya langsung karena dia sama sekali tidak mau berbicara denganku. Aisyah mengangguk. Aku permisi. Anita melihat Aisyah dan ibu bergantian. Keduanya lalu melihat Anita berjalan meninggalkan ruangan. Ibu terlihat bahagia. Dia melihat menantunya dengan senang. Ibu sangat senang. Akhirnya tidak akan ada yang mengganggu pernikahan kalian lagi. Aisyah mengangguk pelan sambil tersenyum. Kamu beruntung karena Abah kembali mempercayaimu dengan kembali menyerahkan Aisyah padamu lagi. Mengingat semua yang telah kamu lakukan pada putrinya. Ayah melihat putranya. Iya ayah, aku tahu itu, jawab Alfian pelan. Seandainya ayah mempunyai seorang putri, lalu dia disakiti seperti caramu menyakiti Aisyah, ayah mungkin tak akan pernah memaafkannya. Alfian menundukkan kepalanya. Jangan pernah mengulangi kesalahanmu. Kini saatnya kamu memperbaiki semuanya. Perlakukan istrimu dengan baik. Bahagiakan dia dan jangan pernah menyakitinya lagi. Alfian mengangguk. Ayah pikir sebaiknya kamu melakukan ijab kabul lagi. Itu lebih baik, agar bisa memperjelas hubungan pernikahan kalian. Aku memang berniat seperti itu. Setelah Aisyah sehat nanti aku akan membawanya pulang ke pondok dan mengutarakan keinginanku pada Abah untuk kembali melakukan ijab kabul lagi. Keesokan harinya Aisyah sudah bisa pulang ke rumah, dengan dibantu oleh ibu. Aisyah yang kini sudah nampak sangat sehat berkemas membereskan barang-barangnya. Setelah selesai Alfian segera membawa istrinya untuk pulang. Sesampainya di apartemen Alfian langsung meminta Aisyah untuk beristirahat di kamar. Sementara ibu nampak mempersiapkan makanan untuk menantunya. Ibu membuatkan bubur karena untuk sementara Aisyah hanya bisa memakan itu. Di dalam kamar, Alfian yang baru masuk kamar, mengetuk pintu kamar mandi karena merasa Aisyah sudah terlalu lama di dalam sana. Kamu baik-baik saja kan? Iya, tapi, apa? Alfian terlihat khawatir. Aku lupa membawa baju ganti. Jawab Aisyah ragu. Alfian tersenyum. Dia lalu melirik sekeliling dan melihat baju ganti yang sudah Aisyah persiapkan tadi ada di atas tempat tidur. Alfian akan mengambilnya, namun tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi terbuka. Alfian lagi-lagi harus melihat pemandangan itu. Aisyah dengan hanya mengenakan handuk saja. Aisyah berjalan mendahului suaminya dan mengambil bajunya di atas kasur. Alfian hanya termenung saja, melihat pemandangan yang menggetarkan hatinya. Aisyah kembali ke kamar mandi. Sementara Alfian langsung keluar kamar dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kenapa dia terus melupakan bajunya? Alfian mengoceh sendiri. Aku ingin melakukan ijab kabul lagi. Ucap Alfian melihat istrinya. Aisyah langsung melihat suaminya. Sepertinya itu memang lebih baik. Jawab Aisyah. Besok, ucap Alfian cepat. Aisyah kaget. Apa kamu kuat jika besok kita pulang ke pondok? Aisyah hanya mengangguk. Aku ingin tidak ada keraguan-raguan dalam melihat dan menyentuhmu.
Ucap Alfian lagi. Aisyah terdiam. Abah dan seluruh keluarga besarnya menyambut dengan senang kedatangan Aisyah dan suaminya beserta orang tua Alfian yang turut serta. Mereka tampak bersyukur melihat Aisyah yang tampak sudah pulih dengan cepat dari sakitnya. Rupanya maksud kedatangan mereka sudah Abah ketahui. Abah juga sudah mempersiapkan semuanya, sehingga tanpa banyak bertanya Abah langsung meminta Alfian untuk duduk di depannya. Dengan banyaknya saksi, baik itu keluarga dan para santri, Alfian kembali mengucapkan ijab kabul lagi. Untuk ijab kabul ini Alfian merasa berbeda. Tentu saja karena ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan hati, dengan ikhlas dan dengan cinta. Tanpa ada paksaan seperti sebelumnya. Setelah itu Abah kemudian menasihati dan memberikan wejangannya. Berharap jika kedepannya rumah tangga keduanya akan baik-baik saja. Aisyah tampak sangat bahagia. Begitu juga dengan kedua orang tua juga saudara-saudaranya. Selamat ya Dik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Zainab memeluk adiknya sambil menahan tangisnya. Begitu juga dengan Siti dan kakak-kakak iparnya. Umi, ibu ingin Aisyah menginap di rumahnya. Tentu saja nak. Tidak apa-apa, tidur saja di rumah mertuamu. Maaf Umi. Sebenarnya aku ingin sekali tidur di sini malam ini, karena besok aku harus pulang lagi ke kota. Jangan begitu, sama saja karena itu juga rumahmu. Mereka juga orang tuamu. Akhirnya Aisyah menginap di rumah mertuanya. Malam hari, Alfian sedang melamun di balkon. Tempat yang menjadi favoritnya jika dia sedang berada di rumah ini. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Berpikir jika Aisyah tak jua kunjung keluar dari sana. Alfian kembali memikirkan banyak hal. Terutama tentang hubungannya dengan istrinya. Dia merasa senang karena sekarang tidak ada masalah lagi dalam pernikahannya. Menurut Aisyah, Anita sudah minta maaf padanya dan berjanji tak akan lagi mengganggunya. Sehingga dia sangat berharap jika mantan kekasihnya itu sungguh-sungguh dengan ucapan dan permintaan maafnya. Kini Alfian juga berjanji dalam hatinya jika mulai saat ini dia akan membahagiakan dan tak akan pernah menyakiti Aisyah lagi. Alfian terus melamun hingga tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Aisyah di belakangnya. Alfian semakin dibuat kaget ketika membalikkan tubuhnya melihat Aisyah berpakaian lingerie transparan di depannya. Alfian terkesima, napasnya seolah berhenti seketika. Melihat istrinya seperti bidadari yang memiliki kecantikan paripurna. Aisyah tampak sangat berbeda. Sangat cantik dan menggoda. Rambut panjangnya yang hitam dibiarkan tergerai begitu saja melambai-lambai terbawa angin malam, kulitnya tampak putih bersinar di bawah sinar rembulan. Wajahnya memancarkan kecantikan alami walaupun dia tahu tak ada sedikit pun polesan make up di sana. Aisyah berjalan menghampirinya semakin dekat, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Seperti katamu, aku akan datang sendiri dengan membawa seluruh hakmu pada tubuh ini.